Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik kelas 10 yang baru, jurusan OTKP. Selamat datang dan bergabung menjadi siswa-siswi SMK Wahid Hasyim Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu Laili Komariah. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Ayu Laili. Sebelum masuk ke materi, marilah kita mengucapkan secara bersama-sama visi SMK Wahid Hasyim Surabaya. Mari ikuti saya. Visi SMK Wahid Hasyim Surabaya: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Ibu berharap visi SMK Wahid Hasyim ini kalian hafalkan dan diingat terus, karena kalian juga merupakan bagian dari keluarga besar SMK Wahid Hasyim Surabaya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang korespondensi. Mata pelajaran korespondensi ini kalian akan mempelajari hanya di kelas 10. Korespondensi termasuk mapel C2 produktif OTKP. Nanti ketika kalian naik di kelas 11 dan 12, kalian tidak akan menjumpai mata pelajaran ini lagi. Karena di mata pelajaran kelas 11 dan 12, itu bukan C2 lagi yang dipelajari, tetapi C3 produktif. Jadi, Ibu berharap kalian semangat belajar dan jangan sampai hilang buku catatan atau materinya, karena materi di kelas 10 ini sangat penting sekali karena juga berhubungan dengan ujian kalian nanti di kelas 12. Di ujian kelas 12 nanti juga diambil dari materi yang ada di kelas 10. Materi yang dipelajari di semester Gasal yaitu ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu seperti bab yang akan dipelajari. Ada KD 3.1, memahami komunikasi kantor. KD 3.2, menerapkan komunikasi telepon bahasa Indonesia. KD 3.3, menerapkan komunikasi telepon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Tetapi di sekolah kita hanya mempelajari komunikasi telepon dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, KD 3.4, menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia. KD 3.5, menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Untuk di sekolah kita mempelajari tata naskah surat menyurat dalam bahasa Inggris saja. Keterampilan, ada kompetensi dasar 4.1, melakukan klasifikasi komunikasi kantor. KD 4.2, melakukan komunikasi telepon bahasa Indonesia. 4.3, melakukan komunikasi telepon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. 4.4, membuat naskah surat menyurat bahasa Indonesia. 4.5, membuat naskah surat menyurat bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Selanjutnya, materi yang dipelajari di semester genap. Sama, ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, mulai dari KD 3.6, yaitu menerapkan, yang kurang ya, tolong ditambahkan nanti di buku catatan, tata cara pembuatan surat pribadi. KD 3.7, menganalisis surat dinas. KD 3.8, menganalisis surat niaga. KD 3.9,
menerapkan pengelolaan surat elektronik atau email. KD 3.10 mengevaluasi kegiatan korespondensi. Selanjutnya keterampilan. KD 4.6 membuat surat pribadi. KD 4.7 membuat surat dinas. KD 4.8 membuat surat niaga. KD 4.9 melaksanakan pengelolaan surat elektronik. KD 4.10 membuat laporan kegiatan korespondensi. Nah, selanjutnya untuk penilaian mapel korespondensi terdiri dari dua, yaitu ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Untuk nilai pengetahuan didapat melalui tugas. Tugas ini bisa berupa tes tertulis melalui soal-soal. PH. PH nama lainnya penilaian harian. Kalau dulu penyebutannya ulangan harian, tetapi kalau sekarang sudah beda kurikulumnya, penyebutannya adalah PH, penilaian harian. Kalian harus tahu istilah-istilah yang baru ini. Selanjutnya ada PHB, gasal dan genap. PHB, penilaian harian bersama. Kalau kurikulum dulu namanya UTS atau PTS, kalau sekarang sudah berganti menjadi PHB. Selanjutnya PAS, gasal, tahu PAT dan PAT genap. Selanjutnya nilai keterampilan. Keterampilan didapat dari nilai proyek, produk, portofolio. Kalau portofolio biasanya berupa makalah. Yang terakhir nilai praktik. Nah, untuk KKM nilai pengetahuan dan keterampilan yaitu 75. Jadi diusahakan untuk C2 produktif. Salah satunya korespondensi ini kalian harus mendapatkan nilai minimal 75. Kalau bisa di atas 75 itu lebih baik lagi. Jadi diusahakan untuk fokus, tetap rajin dan selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Tugas juga jangan sampai tertinggal atau bolong-bolong. Jadi harus dikerjakan apabila guru mata pelajarannya memberikan tugas. Nah, selanjutnya hari ini saya akan menjelaskan KD yang pertama, yaitu KD 3.1 tentang ini, memahami komunikasi kantor. Komunikasi. Seringkali kita komunikasi dengan orang lain. Bisa juga dengan orang tua, komunikasi dengan teman. Apa sih komunikasi itu? Lanjut. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu saluran atau media untuk mencapai tujuan atau hasil. Jadi komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang jelas, yang sopan. Kalau bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar orang yang diajak bicara itu tahu dan mengerti. Jadi ketika kalian berkomunikasi dengan orang lain, kalian harus melihat orang yang kalian ajak bicara. Misal kalian adalah orang Jawa, sedangkan yang diajak bicara adalah orang Madura. Jangan gunakan bahasa Jawa kepada orang Madura. Nanti komunikasinya akan gagal, tidak menimbulkan umpan balik atau tidak mendapatkan umpan balik. Jadi gunakan bahasa yang pada umumnya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, komunikasi harus sopan. Jadi ketika berkomunikasi dengan orang lain harus sopan. Tidak boleh marah-marah atau
kasar kepada orang lain. Kalau kita kasar atau marah-marah kepada orang lain, otomatis orang tersebut tidak akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, jika kita berkomunikasi dengan orang lain, diusahakan kita menatap matanya. Menatap matanya dengan tatapan yang baik, bukan tatapan yang kurang baik. Gunanya apa sih? Tatapan, kita bertatap atau memandang orang lain itu gunanya kita menghargai atau menghormati orang lain yang kita ajak bicara. Jangan sampai ketika kita bicara, kita memandang ke arah bawah. Dan ketika orang lain menyampaikan pesan kepada kita, kita memandang ke arah yang lain. Nah, kalau kita memandang ke arah yang lain, berarti kita kurang menghargai atau menghormati orang yang diajak bicara. Di sini ada kata komunikator. Apa sih komunikator itu? Nah, untuk kata-kata pentingnya seperti ini, tolong dicatat di buku catatan. Nah, komunikator. Komunikator nama lainnya yaitu orang yang menyampaikan pesan. Misal kalau di sekolah, seorang komunikator itu contohnya seperti guru. Nah, guru di depan kelas menyampaikan pesan atau menyampaikan sesuatu kepada siswanya. Nah, guru itu disebut komunikator. Contoh yang lain, semisal kalian mengajak bicara orang lain. Nah, ketika kalian yang memulai mengajak bicara, kalian sebagai komunikator. Saya ulangi lagi, komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Sedangkan komunikan, nah, komunikator dan komunikan itu beda. Kalau komunikan yaitu orang yang menerima pesan. Kalau di sekolah contohnya murid. Nah, murid itu orang yang menerima pesan. Lanjut. Selanjutnya yaitu dasar keterampilan dalam komunikasi. Apa sih dasar keterampilan yang dibutuhkan dalam komunikasi? Dasar keterampilan yang dibutuhkan dalam komunikasi itu ada dua. Jadi, ketika kita berkomunikasi, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain. Diharapkan apa? Diharapkan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu paham dan jelas apa yang kita sampaikan. Jangan sampai ketika kita berkomunikasi, orang tersebut bingung atau kurang jelas dengan apa yang kita sampaikan. Kalau kurang jelas terhadap apa yang kita sampaikan, berarti tujuan komunikasinya itu tidak akan tercapai. Kalau tujuan komunikasinya itu tercapai, pasti terjadi yang namanya umpan balik atau terjadi yang namanya tanggapan. Kembali lagi ke dasar keterampilan dalam komunikasi. Yang pertama ada keterampilan menyampaikan. Keterampilan menyampaikan ini perlu dikuasai oleh seorang komunikator, yaitu mulai dari keterampilan berbicara, jika komunikasinya melalui lisan atau langsung, menulis, jika komunikasinya berupa tulisan, yaitu melalui surat atau email, dan lain-lain, dan mengarang serta memberi isyarat. Yang kedua, keterampilan menerima. Keterampilan menerima ini harus dikuasai oleh yang namanya komunikan. Jadi kalau kita diajak bicara, kita harus punya keterampilan menerima, jangan asal-asalan. Keterampilan menerima yaitu keterampilan mendengarkan dan membaca serta memahami isyarat. Jadi kalau kita diajak komunikasi dengan orang lain, kita harus mendengarkan sampai akhir
komunikasinya selesai, akhir pesan yang disampaikan. Jangan kita tidak punya etika. Misalnya kalau orang lain itu mengajak bicara, kita langsung memotong atau tidak mendengarkan, atau kita memandang ke arah yang lain. Nah, otomatis kalau seperti itu terjadi, maka tujuan komunikasi tidak akan tercapai. Begitu juga kalau di dalam kelas, semisal gurunya mengajar atau menerangkan di depan kelas. Nah, ada sebagian murid yang tidak mendengarkan, bermain sendiri, asik sendiri, dengan temannya ngobrol. Otomatis apa yang disampaikan gurunya itu tidak akan diterima, karena muridnya ngobrol sendiri. Nah, ketika gurunya menyampaikan atau mengajar di depan kelas, seorang murid harus mendengarkan. Karena itu juga bagian dari mencari atau menuntut ilmu. Itu kalau sama guru. Kalau sama orang lain juga harus mendengarkan. Kalau kita tidak mendengarkan, berarti kita tidak menghargai orang tersebut. Selanjutnya, fungsi komunikasi kantor. Fungsi itu bisa berarti kegunaan. Yang pertama, untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Yang kedua, untuk mempermudah penyampaian informasi. Ketiga, untuk mempersingkat waktu dalam menyampaikan suatu informasi. Untuk mempersingkat waktu itu bisa juga menggunakan komunikasi melalui alat atau media. Contohnya seperti apa? Kalau menggunakan alat atau media, berarti bisa menggunakan alat komunikasi seperti handphone, telepon. Nah, itu untuk mempersingkat waktu. Semisal, saya ingin memberikan informasi kepada orang lain, dan orang tersebut di hari yang sama itu ada di kota yang berbeda. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya berkomunikasi lewat telepon atau handphone saja. Jadi kalau ada media atau alat, otomatis sangat cepat dalam menyampaikan informasi. Yang keempat, untuk membangkitkan daya tarik bagi konsumen. Kalau yang keempat ini bisa dilakukan dalam hal pelayanan. Jadi kalau ingin membangkitkan daya tarik konsumen, kita harus menguasai yang namanya gaya bahasa komunikasi yang indah, yang menarik, yang ringkas, yang simple, yang to the point, sehingga orang lain itu tertarik. Selanjutnya, komponen komunikasi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, komponen adalah bagian yang berperan dalam proses komunikasi. Komponen komunikasi seperti ini. Jika salah satu komponen itu tidak terpenuhi atau tidak ada, maka tidak akan terjadi yang namanya komunikasi, atau komunikasi tidak akan berhasil untuk disampaikan. Komponen komunikasi yang pertama ada yang namanya komunikator. Nama lainnya bisa source atau sumber. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Selanjutnya ada pesan atau message. Pesan atau message adalah informasi atau ide yang disampaikan. Nah, sebelum pesan itu tersampaikan, ada yang namanya encoding. Nah, apa itu encoding? Encoding adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Selanjutnya, yang keempat ada channel.
Apa itu channel? Channel nama lainnya bisa berupa media atau saluran. Nah, channel, media, atau saluran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan komunikasi. Selanjutnya, komunikan atau receiver. Receiver itu penerima. Nah, apa itu komunikan? Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Selanjutnya, decoding. Decoding adalah proses penerimaan pesan. Selanjutnya yang terakhir adalah respon atau tanggapan, atau bisa juga feedback. Feedback itu umpan balik. Jadi ketika komunikator berhasil menyampaikan informasi kepada komunikan, maka yang terjadi adalah munculnya respon atau tanggapan atau umpan balik. Kalau muncul yang namanya respon, tanggapan atau umpan balik atau feedback, berarti komunikasi tersebut berhasil mencapai tujuan. Selanjutnya, proses komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti dari komunikator kepada komunikan yang direaksikan kembali. Nah, apa yang dimaksud dengan lambang-lambang? Lambang-lambang itu bisa berarti pesan atau ide yang disampaikan. Direaksikan kembali. Nah, yang direaksikan kembali itu sama halnya. Yang dimaksud dengan direaksikan kembali itu maksudnya muncul yang namanya feedback atau umpan balik atau tanggapan. Selanjutnya, bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal. Yang dimaksud dengan komunikasi verbal adalah komunikasi yang berupa kata-kata atau kalimat. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang berupa isyarat atau bahasa tubuh atau gesture. Jadi kalau verbal tadi komunikasinya berupa kalimat atau kata, kalau nonverbal berupa isyarat atau bahasa tubuh atau gesture. Selanjutnya, media komunikasi yaitu suatu alat yang digunakan untuk mempermudah dalam penyampaian informasi atau ide-ide dari seseorang kepada orang lain agar maksud dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Salah satu media komunikasi yaitu bisa berupa telepon atau handphone. Selanjutnya, sarana komunikasi kantor. Nah, berdasarkan jenis informasi, ada ini, berdasarkan suara atau bunyi. Contoh alat komunikasinya bisa berupa telepon, radio, walkie-talkie, atau handy-talkie. Jenis informasi yang berupa gambar, berarti alat yang digunakan adalah video text. Jenis informasi tulisan, yaitu alat komunikasinya bisa berupa telex, telegram, teleprinter. Sedangkan sarana berupa suara, bunyi, dan gambar, alat komunikasinya berupa videophone atau televisi. Sedangkan jenis komunikasi tulisan dan gambar, alat komunikasinya bisa menggunakan faksimil. Yang terakhir, untuk jenis informasi berupa gambar, tulisan, dan suara, alat komunikasinya biasanya bisa menggunakan multimedia. Multimedia itu sama halnya seperti aplikasi-aplikasi yang digunakan. Selanjutnya, jenis media komunikasi.
Jenis media komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada media audio atau pendengaran, merupakan media komunikasi yang dapat didengar. Misalnya radio, tape recorder, telepon. Yang kedua, media visual atau gambar, yaitu media yang dapat dilihat dengan mata. Misalnya surat, gambar, dan lain-lain. Yang terakhir, media audio visual, yaitu suatu media yang dapat dilihat dan didengar. Misalnya televisi, film bersuara, pertemuan atau meeting yang menggunakan LCD, yang terakhir wawancara, dan sebagainya. Yang terakhir, selanjutnya hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi itu merupakan sesuatu yang terjadi akibat gagalnya komunikasi. Nah, bagaimana hambatan itu terjadi? Yang pertama, kecakapan yang kurang baik. Kecakapan itu maksudnya seperti halnya cara berkomunikasinya itu kurang baik. Bisa jadi komunikasinya itu kurang sopan, kurang baik, kurang lancar, kurang menguasai apa yang akan disampaikan. Jadi sebelum menyampaikan ke orang lain, kita harus menguasai apa yang akan kita sampaikan atau ide yang akan kita sampaikan. Jadi sebelumnya ada persiapan ketika sebelum berkomunikasi. Apalagi kalau komunikasinya di depan banyak orang. Jadi sebelumnya harus ada persiapan yang matang. Yang kedua, sikap kurang tepat. Yang ketiga, pengetahuan kurang. Yang keempat, kurang memahami sistem sosial. Yang dimaksud kurang memahami sistem sosial itu seperti misal, ada seseorang yang tidak bisa atau kurang memahami dia itu berbicara kepada siapa. Misal, contohnya, jika kita berbicara kepada orang yang jabatannya lebih tinggi seperti direktur atau wakil direktur, nah, kita harus membedakan gaya bahasa kita dan cara komunikasi kita. Jika kita berkomunikasi dengan teman, misalnya teman sebaya, ya kita gunakan dengan bahasa yang sesuai dengan teman sebaya. Kalau berkomunikasi dengan direktur, wakil direktur, ataupun yang lain yang lebih tinggi, kita harus berkomunikasi dengan cara yang sopan, yang baik. Yang kelima, prasangka yang tidak mendasar. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak boleh berprasangka yang negatif terlebih dahulu. Contohnya, orang ini ketika akan saya ajak komunikasi, apakah dia pasti paham atau tidak? Nah, prasangka-prasangka yang muncul sebelum berkomunikasi itu tidak boleh terjadi. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus memiliki prasangka yang positif. Ketika kita punya prasangka positif, pasti komunikasi kita dengan orang lain pasti akan lancar dan tujuan akan tercapai, sehingga muncul yang namanya tanggapan atau umpan balik atau feedback. Selanjutnya, kesalahan bahasa. Nah, seorang komunikator atau orang yang ingin menyampaikan komunikasi harusnya memperhatikan bahasa yang ia sampaikan kepada orang lain. Bahasa yang pada umumnya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga orang lain itu dapat mengetahui.
Jangan sampai menggunakan bahasa yang lain, hingga orang yang diajak bicara atau orang yang kita ajak bicara itu tidak tahu maksud yang kita sampaikan karena perbedaan bahasa tersebut. Selanjutnya, jarak komunikator dan penerima. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Untuk jarak komunikator dan penerima, jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat. Jadi standar. Sehingga si penerima itu bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan dengan baik. Selanjutnya, indera yang rusak. Nah, ini komunikasi akan terhambat jika komunikator itu tidak mengetahui bahwa komunikannya itu terdapat kekurangan, entah di indera penglihatannya atau indera pendengar. Nah, sebelum berkomunikasi, komunikator itu harus tahu apakah orang yang diajak bicara itu inderanya itu normal atau tidak. Selanjutnya, komunikasi yang berlebihan. Nah, komunikasi yang berlebihan itu tidak baik. Karena apa? Karena nanti penerima akan jenuh, akan bingung. Komunikasi yang baik itu adalah yang jelas, yang ringkas, yang to the point, dan tidak bertele-tele. Dan terakhir, komunikasi satu arah. Sekian penjelasan materi hari ini. Jangan lupa dicatat di buku tulis korespondensi. Jangan dicampur dengan buku tulis mata pelajaran yang lain agar tidak membingungkan. Tetap aktif, semangat, dan rajin di tengah pandemi saat ini. Selalu gunakan masker jika berada di luar rumah, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer untuk mencegah penularan virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.